Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sona Subakti dengan NIM 19042189. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang pertama, pengertiannya, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Aktivitas yang dimaksud tidak hanya pada aspek pendidikan dan pelatihan saja, akan tetapi menyangkut aspek karir dan pengembangan organisasi. Dengan kata lain, PSDM berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap anggota organisasi, serta menyediakan jalur karir yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, tujuannya. Tujuannya, menurut secara umum, tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan. Tujuan tersebut di atas dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi mempunyai pengetahuan keahlian dalam mencapai tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Selain itu, perlu pula diperhatikan bahwa dalam upaya pengembangan sumber daya manusia ini, kinerja individual dan kelompok adalah subjek untuk meningkatkan yang berkelanjutan, dan bahwa orang-orang dalam organisasi dikembangkan dalam cara yang sesuai untuk memaksimalkan potensi serta promosi mereka. Rinci tujuan ini bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Program pengembangan yang dirancang dengan baik akan membantu meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kuantitas kerja pegawai. Hal ini disebabkan karena meningkatkan technical skill, human skill, dan manajerial karyawan yang bersangkutan. Efisiensi sumber-sumber daya organisasi akan terjaga apabila program pengembangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, pemborosan dapat ditekan karena biaya produksi kecil dan pada akhirnya daya saing organisasi dapat meningkat. Yang selanjutnya, meminimalisir kerusakan. Dengan program pengembangan yang baik, maka tingkat kerusakan barang atau produksi dan mesin dapat diminimalisir karena para pegawai akan semakin terampil dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, mengurangi kecelakaan. Dengan meningkatnya keahlian atau kecakapan pegawai dalam melaksanakan tugas, maka dapat meminimalisir kecelakaan tersebut. Dan selanjutnya, meningkatkan pelayanan. Pelayanan merupakan salah satu nilai jual organisasi dan perusahaan. Oleh karena itu, salah satu tujuan pengembangan SDM adalah meningkatkan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan pada konsumen. Dan yang terakhir, memelihara moral pegawai. Moral pegawai diharapkan akan lebih baik karena dengan diberikan kesempatan pada pegawai untuk mengikuti program pengembangan pegawai, maka pengetahuan dan keterampilannya diharapkan sesuai dengan pekerjaannya, sehingga meningkatkan antusias pegawai untuk meningkatkan pekerjaannya. Materi selanjutnya, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya aparatur, terutama untuk meningkatkan profesionalisme dan berkaitan dengan keterampilan administrasi dan keterampilan manajemen atau kepemimpinan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukijo, bahwa untuk meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut kemampuan kerja, berpikir, dan keterampilan, maka pendidikan dan pelatihan yang paling penting diperlukan. Konsep pendidikan dan pelatihan. Pendidikan merupakan usaha kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan atau ilmu seseorang, termasuk di dalam kategori untuk memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan. Sedangkan pelatihan merupakan kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja melalui pengetahuan praktis dan penerapan dalam usaha pencapaian tujuan. Pelatihan dimaksudkan untuk menguasai berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek bagi karyawan operasional untuk memperoleh keterampilan operasional sistematis. Pendidikan dan pelatihan akan memberikan bantuan pada masa yang akan datang dengan jalan mengembangkan pola pikir dan bertindak. Terampil berpengetahuan dan mempunyai sikap serta pengertian yang tepat untuk pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan sifatnya, pelatihan bersifat praktis
pendidikan bersifat teoritis. Walaupun terdapat perbedaan sudut pandang antara pendidikan dan pelatihan, tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Secara umum, pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan pada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Manfaat pendidikan dan pelatihan SDM: meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar-standar kinerja yang ditentukan, menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan, memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja, dan terakhir, membantu karyawan dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi mereka. Tahapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Proses pelatihan merupakan sebuah proses di mana orang mendapatkan kapabilitas untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasional. Pelatihan memberikan pengetahuan, keterampilan, serta mengubah sikap yang spesifik dan dapat diidentifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan mereka dalam organisasi. Dengan adanya pengetahuan dan keterampilan dasar, diharapkan agar seseorang dapat melakukan pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan sumber daya yang maksimal untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai waktu yang ditentukan dalam organisasi. Program pelatihan harus mencakup sebuah pengalaman belajar dan merupakan kegiatan organisasional yang dirancang dan dirumuskan sebagai rancangan organisasi yang efektif, terdiri dari 3 faktor utama, yaitu tahap identifikasi kebutuhan pelatihan, tahap pelaksanaan pelatihan, dan tahap evaluasi pelatihan. Terdapat 4 tahap pada proses pelatihan, yaitu penilaian, perancangan, penyampaian, dan evaluasi. Penggunaan dari proses tersebut akan mengurangi terjadinya usaha-usaha pelatihan yang acak. Dari proses tersebut akan mengurangi terjadinya usaha-usaha pelatihan yang tidak terencana, tidak terkoordinasi, dan serampangan. Pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, perencanaan suksesi. Yang kedua, penilaian kebutuhan. Yang ketiga, perencanaan pengembangan. Yang keempat, metode pengembangan. Yang terakhir, evaluasi keberhasilan pengembangan. Sampai di sini saja materi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.